Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal sabaq nasirul haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan metode dan juga pendekatan dalam memahami Islam. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu pengertian metodologi. Istilah metodologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan juga logos. Metode sendiri itu berarti cara, niat, ya, dan seluk-beluk yang kemudian berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos itu berarti ilmu pengetahuan ataupun cakrawala dan juga wawasan. Dengan demikian, metodologi itu adalah pengetahuan tentang cara-cara yang berlaku dalam suatu kajian ataupun suatu penelitian. Kemudian Luai Safi, ya, beliau mendefinisikan metodologi itu sebagai suatu bidang pengetahuan ilmiah yang kemudian berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang kemudian digunakan, ya, dalam mengkaji fenomena baik fenomena alam dan juga manusia ataupun juga redaksi yang lain. Nah, metodologi, ya, itu adalah bidang pengetahuan ilmiah yang kemudian bisa membenarkan, kemudian mendeskripsikan dan juga menjelaskan aturan-aturan ataupun prosedur-prosedur, ya, terhadap metode ilmiah itu sendiri. Ya, kemudian pengertian pendekatan. Nah, istilah pendekatan sendiri merupakan bentuk kata terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu yang untuk dijadikan landasan kajian, ya, sebuah studi ataupun sebuah penelitian, ya. Jadi dalam kita melakukan penelitian, dalam kita melakukan suatu studi ataupun kajian, ya, kita perlu yang namanya landasan, ya. Yang landasan itulah yang kemudian dikatakan sebagai suatu pendekatan, ya. Jadi penelitian kita, studi kita itu nanti menggunakan pendekatan seperti apa. Nah, pendekatan sendiri, ya, dalam aplikasinya itu lebih mendekati ke disiplin ilmu, ya, karena memang tujuan utama dari pendekatan itu sendiri, ya, itu adalah untuk mengetahui sebuah kajian dan juga langkah-langkah metodologis yang kemudian dipakai dalam pengkajian ataupun penelitian itu sendiri. Kemudian pendapat yang diumumkan oleh Muhammad Mukim, ya, dalam bukunya Metodologi Riset pada Agama Islam itu metodologi riset, ya, pada agama Islam itu kemudian menentukan arah penelitian, ya, dalam Islam itu sendiri. Jadi arah penelitian itu kemudian akan istilahnya akan jelas, ya, itu ketika kita kemudian menentukan yang namanya metodologi riset, ya. Jadi arah penelitiannya itu sangat menentukan, ya. Nah, kemudian dalam menentukan arah penelitian metode dalam Islam itu kemudian harus diawali pada penentuan disiplin ilmu yang kemudian digunakan sebagai perspektifnya. Jadi agar supaya arah penelitian kita jelas, selain kita harus menentukan metodologinya seperti apa, kita juga harus memilih pendekatannya menggunakan disiplin ilmu yang apa, ya. Kemudian langkah berikutnya baru ditentukan yang namanya metodologi. Jadi pendekatan dulu ditentukan, ya, mau memakai
disiplin ilmu apa, mau didekati dengan disiplin ilmu apa. Baru yang kedua, baru menggunakan yang namanya, baru menentukan yang namanya metodologi. Jadi antara pendekatan dan juga metodologi ini sangat-sangat dekat sekali ya. Jadi setelah menentukan pendekatannya menggunakan disiplin ilmu apa, baru kemudian menentukan metodologi. Rakam pendekatan dalam memahami agama Islam ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang pendekatan ini penting ya, karena memang sebagai landasan ya. Jadi mau melakukan riset, otomatis mau didekati dengan pendekatan apa dulu, itu harus ditentukan. Nah, dewasa ini ya, kehadiran agama ya, sebisa mungkin dituntut agar ikut terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Agama ya itu tidak boleh kemudian hanya sekedar lambang kesolehan ya. Jadi agama itu nggak boleh hanya sekedar lambang kesolehan, ataupun juga terhenti hanya sekedar disampaikan dalam khutbah ya. Itu agama tidak boleh hanya sekedar itu, tapi agama ya secara konsepsional ya itu harus kemudian menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam kemudian memecahkan masalah umat manusia, karena memang sejatinya adanya agama ini kan sebagai pedoman ya, sebagai apa, sebagai pedoman, terus kemudian sebagai ajaran ya, yang memang harapannya tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan kesolehan ya, ataupun sekedar dakwah ya, ataupun disampaikan dalam kegiatan khutbah saja, tapi harus efektif memecahkan masalah keumatan seperti itu. Nah, tuntutan agama yang demikian ya itu kemudian dapat dijawab ya manakala pemahaman suatu agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologi normatif ya. Teologi normatif itu ya pendekatan ketuhanan yang memang itu normatif sekali ya, istilahnya adalah tekstual ya, seperti apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis ya. Jadi saklek apa yang ada di sana lah, itu nanti hanya bisa disampaikan istilahnya hanya bisa dibaca dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu ya pendekatan yang teologi normatif ya itu penting, cuman tidak hanya itu pendekatannya, tidak hanya sekedar menggunakan teologi normatif saja, tapi juga harapannya bisa dilengkapi dengan pemahaman agama yang memang menggunakan pendekatan secara operasional, konseptual ya, dan juga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Jadi memang operasional istilahnya memang bisa dioperasionalkan, bisa dijalankan seperti itu ya, yang secara konseptual yang memang konsepnya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi memang bisa dijalankan sehingga kemudian dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang ditimbulkan oleh umat beragama. Nah, berbagai pendekatan yang kemudian bisa digunakan ya dalam memahami suatu agama, yaitu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah teologis normatif ya. Kemudian antropologis, kemudian sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis ya. Pendekatan inilah yang nantinya akan kemudian kita kaji pada kajian metodologi studi Islam. Nah, adapun dengan pendekatan di sini ya itu adalah cara pandang ataupun
paradigma yang kemudian terdapat dalam suatu ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jadi sekali lagi dalam kita melakukan studi terhadap suatu agama, ya di sini studi Islam ya terhadap Islam, maka kita harus menentukan pendekatannya dulu ya, paradigmanya dulu, cara pandangnya dulu. Kita mau mendekati agama ataupun Islam dengan cara ataupun paradigma yang seperti apa, misalnya dengan pendekatan psikologis ya, maka nanti hasilnya adalah bagaimana agama itu ya kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental, kesehatan dengan terkait dengan kejiwaan, bagaimana agama itu memandang terkait dengan kesehatan mental, bagaimana agama memandang kejiwaan manusia, terus bagaimana jiwa manusia yang bahagia itu yang seperti apa. Lah itu kemudian kalau historis ya kira-kira bagaimana praktek-praktek keagamaan ya yang bisa kita kaji dalam kurun waktu lampau seperti apa ya, dan juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi kita memang harus menentukan dulu pendekatannya ya, paradigmanya, sudut pandangnya dalam rangka melakukan kajian ataupun studi terhadap Islam ya. Itu penting ya. Nah, dalam hubungan ini Jalaluddin Rahmat ya mengatakan bahwa agama itu dapat diteliti ya dengan menggunakan paradigma ya ataupun pendekatan itu sendiri ya. Realitas agama ataupun keagamaan ini diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Jadi kajian terhadap studi itu nanti akan mendapatkan kebenaran ya, nilai kebenaran itu sesuai dengan paradigmanya masing-masing ya. Jadi menurut psikologi itu seperti apa ya, belum tentu menurut psikologi itu benar, kemudian menurut sosiologi benar belum tentu ya. Tapi ya makanya kita harus melihat ya, kita tidak boleh kemudian ketika melihat seseorang berbicara apa ya, itu tidak boleh kemudian langsung menyalahkan, tapi kita lihat orang yang bicara itu berbicara dari sudut pandang mana, dari pendekatan mana, apakah sosiologis ataukah antropologis ataukah kebudayaan gitu ya. Sehingga kalau kita tahu bahwa ternyata studi Islam ya itu bisa dikaji ya melalui berbagai pendekatan ya, kita akan kaya perspektifnya, kita akan kaya pengetahuan sebetulnya ternyata dari sudut pandang sosiologi ya masalah ini itu seperti ini. Ternyata dari sudut pandang psikologi masalah ini itu seperti ini. Dari sudut pandang kebudayaan ya masalah ini itu seperti ini gitu. Jadi ya macam-macam seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu dalam bentuk penelitian sosial ataupun penelitian legalistik ataupun juga penelitian yang filosofis ya, seperti jadi nggak ada masalah. Harapannya ya dengan kita belajar metodologi studi Islam ini kita jadi kaya ya pendekatannya. Ketika nanti kita melakukan studi ya kita bisa menggunakan berbagai pendekatan itu, karena pendekatan ataupun cara pandang ataupun paradigma itu nanti akan menentukan nilai kebenaran dari suatu kajian itu sendiri sesuai dengan paradigmanya, sesuai dengan pendekatannya masing-masing. Jadi akan enak sekali ya, akan kaya kita perspektif kita terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi dari sosiologi seperti apa, sudut pandang psikologi bagaimana, sudut pandang kebudayaan seperti apa, dari sudut pandang filosofi seperti apa, kita akan memperoleh pemahaman yang komprehensif ya terhadap ajaran Islam, dan tentunya tidak akan mudah untuk kemudian menyalahkan orang lain ya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.